Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali dengan renungan harian HKBP Sutoyo pada hari ini Kamis 18 Februari tahun 2021. Marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, itulah yang menyertai kamu masing-masing dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan pada hari ini tertulis dalam surat Rasul Paulus yang kedua kepada jemaat Korintus pasal 6 ayat 2a. Demikian bunyinya. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau. Dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Ai hudokdo didiki parasia do hutangihon jala di ari haluau doho hurubi. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, dalam pelayanannya Rasul Paulus menerangkan secara jelas tujuannya secara umum terhadap semua orang yang diinjilinya. Tujuan penjelasannya itu adalah untuk memenuhi apa yang ditawarkan oleh Injil, yaitu untuk mengadakan pendamaian. Supaya setelah menerima karunia Injil, tidak membuat sia-sia karunia Allah. Injil adalah firman kasih karunia. Itulah yang kita pahami melalui apa yang telah kita dengar. Namun akan menjadi sia-sia ketika hanya mendengar tanpa memercayainya. Kecuali kita memercayai dan bertindak menuruti tujuan serta rancangannya. Demikian seruan Rasul Paulus, bahwa sekaranglah satu-satunya waktu yang tepat untuk menerima kasih karunia yang ditawarkan oleh Allah tersebut. Injil adalah suatu waktu penyelamatan. Sarana kasih karunia adalah sarana keselamatan. Dan saat inilah satu-satunya waktu yang tepat untuk menerima semua apa yang ditawarkan tersebut. Saat ini bukan menunggu waktu, bukan untuk esok hari atau minggu depan, sebab kita tidak tahu apa yang terjadi hari esok. Bahwa firman mengatakan, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau. Dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Karena itu tugas dan kepentingan kita adalah untuk memanfaatkan waktu tersebut. Seperti nyanyian dalam buku NDHKBP, Nungatiki Parasian. Atau nyanyian rohani yang sering kita nyanyikan dan dengar, hidup ini adalah kesempatan. Nah sekarang Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, perkenan dan penyelamatan Allah adalah buah dari kasih karunia-Nya. Adalah manusia yang sangat malang ketika kita tidak mau untuk menerima perkenan dan penyelamatan tersebut. Bagaimanakah untuk menerimanya? Dia menginginkan kita menerimanya dengan sikap yang aktif, tidak hanya pasif atau diam saja. Janganlah hanya berpangku tangan saja untuk menerimanya. Biarlah kasih karunia itu senantiasa membenahi diri kita, sehingga menghasilkan karakter yang semakin mendekati Kristus, yang senantiasa tahan terhadap pencobaan, kesulitan, persoalan, dan penderitaan. Tentunya, sebagai umat Kristus, kita tidak akan dibiarkannya hidup dalam kondisi tersebut. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Kasih, kami bersyukur atas segala kasih karunia yang Engkau berikan kepada kami. Biarlah kami mensyukurinya melalui sikap hidup kami yang senantiasa tetap dibaharui dan semakin mendekati karakter Kristus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, selamat pagi, selamat beraktivitas, salam sehat. Tetap jaga kesehatan dengan senantiasa memakai masker, rajin mencuci tangan dengan sabun, dan menjaga jarak dengan orang lain. Percayalah,
Tuhan akan memulihkan kita. Horas